Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini coba kita kupas istilah-istilah yang sudah menjadi budaya komunikasi masyarakat Indonesia. Ada istilah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dari konotasi kalimatnya dapat kita bayangkan bahwa ancaman hukuman daripada fitnahan ini harus jauh lebih berat daripada ancaman hukuman pembunuhan itu sendiri. Namun antara fitnahan dengan pembunuhan ini telah diatur di Undang-Undang KUHP terkait masalah keduanya. Pasal fitnahan telah diatur di pasal 310 KUHP. Barang siapa yang melakukan fitnahan dapat diancam dengan hukuman 6 bulan tahanan di ayat 1-nya. Kemudian di ayat 2-nya pun dapat juga dipidanakan. Hukumannya 6 bulan. Kemudian yang berkaitan dengan fitnahan pencemaran nama baik juga diatur di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya 6 tahun tahanan. Jadi dari mana pasal itu seolah-olah mengisyaratkan kita bahwa makna lidah tak bertulang itu bukan berarti dapat kita gunakan sewenang-wenang. Jadi sepanjang silatan lidah kemudian dapat menggores baik secara psikis maupun dapat membuat malu orang yang tersayat karena silatan lidah kita, maka negara ini menyediakan tempat pengaduan untuk dipermasalahkan menjadi satu persoalan hukum. Itu makna pesan moral dalam pasal itu. Nah, sehingga perlu kita pahami bahwa menggunakan lisan yang dengan landasan emosional atau apapun mestinya harus dapat kita pertanggungjawabkan, baik secara hukum positif maupun norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat. Itu pesan moral daripada pasal itu yang kemudian hukum ini sifatnya memerintah, penganjuran dan larangan yang ada di dalamnya. Jadi harus ditaati. Jadi tujuan hukum ini diatur itu agar bagaimana implementasi sosial kita sebagai masyarakat itu tercapai kerukunan, kenyamanan, keselarasan, dan sebagainya. Maka negara ini perlu mengatur undang-undang yang berorientasi terciptanya kedamaian yang masif terhadap seluruh warga negara Indonesia. Saya melihat negara ini begitu peduli menata warga negaranya hingga berorientasi terciptanya sesuai harapan seluruh warga negara yang ada. Cuman yang menjadi persoalan di sini, kalau kita analisis dari konotasi kalimatnya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ada kerancuan dalam berpikir. Dalam perspektif saya itu
ada ketidakseimbangan penerapan hukum normatifnya dengan komunikasi budaya yang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Jadi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sementara di pasal 338 tentang pembunuhan, ancaman hukumannya hingga sampai 20 tahun. Sangat beda jauh antara 6 bulan ke 20 tahun. Kerancuannya di situ. Karena konotasi kalimatnya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan tersadis sekalipun ternyata lebih kejam daripada fitnahan. Tingkat kekejaman untuk melakukan tindakan kejahatan itu lebih tinggi fitnahan. Karena memang betul sesungguhnya. Jadi kalau pembunuhan itu tersayat, robek semua organ tubuhnya, dikubur selesai. Sabetannya hanya 1 orang. Kalaupun ya lebih 2, 3, 4, 5 orang. Segitu potensi kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pelanggar pasal 338 tadi. Itu tentang pembunuhan. Tapi fitnah betul kejamnya jika dibandingkan dengan pembunuhan. Sabetannya itu bukan 1, 2, 3 orang. Tapi sabetannya itu hingga kepada terciptanya instabilitas di suatu negara, bahkan dunia. Sabetannya. Dan luka daripada sabetan fitnah ini terlekat hingga kepada keturunan orang yang mendapatkan jas fitnahan itu. Makanya memang kejam gitu. Sehingga komunikasi budaya yang dianggap tradisi oleh Indonesia ini ada benarnya juga. Fitnah memang lebih kejam daripada pembunuhan. Itu baru melanggar pasal 338-nya. Ancamannya sudah begitu jauh dengan ancaman fitnah itu sendiri. Antara 6 bulan dengan 20 tahun. Kemudian juga, kalau pelaku pembunuhan ini terbukti dan dapat dibuktikan masuk unsur hingga terlanggarnya pasal 339, maka ancaman hukumannya bisa seumur hidup. Ini lebih parah lagi ketimbang fitnahan tadi. Pelanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE saja itu 6 tahun. Kalau melanggar 339 KUHP hingga seumur hidup. Ancaman hukumannya miris, beda jauh dengan konotasi kalimat yang sudah menjadi tradisi budaya komunikasi masyarakat Indonesia. Belum lagi terpenuhinya unsur 340 KUHP. Ancaman hukumannya bisa sampai hukuman mati. Lebih gila lagi itu. Terendahnya saja 20 tahun. Seumur hidup hingga ke hukuman mati. Ini fitnahan ini, taruhlah pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 ITE, maksimalnya 6 tahun. Padahal dampaknya itu secara psikis, korban fitnahan atau pencemaran nama baik terlekat predikat itu hingga kepada keturunannya. Misalkan kalau dia fitnah orang menjadi keluarga curanmor, terlekat sampai keturunannya. Tuh bapaknya itu memang dari dulu tuh kerjanya curi saja. Begitupun judi, kemudian pemabuk, terlekat hingga keturunannya. Ancaman maksimalnya hanya 6 tahun. Kalau dia melanggar secara ITE. Kalau fitnahan biasa di pasal 310 itu hanya 6 bulan hukuman ancamannya. Ancaman hukumannya beda. Makanya kalau kita tarik ke dalam daripada perbedaan ini, pertanyaan kemudian, apakah
kebiasaan komunikasi warga Indonesia ini yang tidak sesuai diimplementasikan di negara ini, atau memang penegakan penerapan hukum normatifnya di Republik ini yang gagal memahami karakteristik cara warga Indonesia, warga negara Indonesia ini melakukan komunikasi. Taruhlah misalkan kebiasaan komunikasi warga Indonesia ini yang benar, sesuai dengan karakteristik pertimbangan dari sudut pandang yang manapun, dianggap komunikasi tradisi warga negara Indonesia ini benar, berarti pasal itu yang diubah. Misalnya pasal pembunuhan ditempatkan menjadi pasal pencemaran nama baik atau fitnahan. Pasal fitnahan diterapkan menjadi pasal pembunuhan tadi. Itu baru tepat. Namun, jikalau ternyata penerapan pasalnya lah yang benar, berarti kebiasaan komunikasi yang sudah menjadi tradisi oleh warga negara Indonesia ini yang perlu diubah. Bukan lagi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, tapi pembunuhan lebih kejam daripada fitnah. Itu yang benar. Kan pasal-pasal di antara keduanya sudah diatur pasalnya, antara pasal pembunuhan dengan pasal fitnahan sudah diatur keduanya. Namun dengan diaturnya kedua pasal ini, toh juga tidak menggugurkan kebiasaan komunikasi warga negara Indonesia. Mestinya ketika diimplementasikan kedua pasal ini, harus ada dong himbauan bahwa kebiasaan komunikasi ini keliru. Mestinya komunikasi yang dibangun di warga negara Indonesia ini harus mengikuti norma-norma hukum yang dibuat. Tapi kan tidak ada himbauan gitu. Tidak ada upaya untuk bagaimana merubah itu semua. Apakah penerapan pasal di hukum normatif ini yang diubah? Atau kebiasaan komunikasi masyarakatnya? Harus ada langkah itu gitu loh, supaya tidak rancung kita sebagai warga negara Indonesia. Demikian, selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.